Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang terhormat, dosen pengampu, Ibu Billy Parancika MPD, yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Nama saya Lutifa Maisha dengan NIM 6422097. Nama saya Rika Tricayani dengan NIM 6422092. Nama saya Ratika Putri Cahyaning Tias dengan NIM 6422081. Nama saya Raisa Saina Putri dengan NIM 6422082. Apa sih yang dimaksud dengan ejaan bahasa? Ejaan bahasa Indonesia adalah kaidah yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia, termasuk penggunaan huruf dan tanda bacanya. Menurut karya Alex dan Ahmad tahun 2011, secara teknis yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Fungsi ejaan bahasa Indonesia yang pertama menjadi landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua menjadi landasan pembakuan kosakata serta istilah. Di sini ada pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai untuk ejaan bahasa Indonesia ada 26 huruf, di antaranya dari A sampai Z. Yang kedua, ada huruf vokal, huruf yang melambangkan A, I, U, E, O. Digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Teras, termasuk ada E-nya. Yang ketiga, huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu kan, kah, eng, nya, dan sya. Selanjutnya huruf kapital digunakan untuk tujuan tertentu dalam penulisan, seperti menandai awal kalimat, menunjukkan nama khusus, orang, tempat, organisasi, judul karya, dan beberapa aturan bahasa lainnya. Contohnya, saya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Sayanya S-nya gede, besar, dan Bandungnya B-nya besar, Jawanya J-nya besar, Baratnya B-nya besar. Itu yang dinamakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf mirim digunakan untuk menuliskan judul buku, daftar pustaka, dan lain-lain. Selanjutnya ada huruf tebal, dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf da seperti kata pada Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab lainnya. Selanjutnya di
Sini ada pemakaian kata. Yang pertama ada kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata berhimpunan. Satuan terkait seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan bentuk kata baru. Contoh kata berhimpunan, melaut atau melaut. Yang ketiga ada bentuk ulang, ditulis untuk menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsur, misalnya anak-anak dan cumi-cumi. Yang keempat ada gabungan kata. Dapat membentuk kata, kata majemuk, dan frasa. Gabungan kata yang membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terkait dan kata dasar. Misalnya ada ekstra, kulikuler, pra, sejarah, swa, dan layan. Selanjutnya ada penulisan kata. Pemanggalan kata adalah proses pemisahan suku kata dalam sebuah kata berdasarkan ejaan yang benar. Contohnya, ba sama ju. Selanjutnya ada kata depan adalah kata yang diletakkan di depan kata lain kalimat seperti kata benda, kata ganti, kata frasa. Misalnya kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di mana, dia sekarang. Selanjutnya ada partikel merupakan jenis kata yang tidak mengikuti kaidah perubahan bentuk bahasa Indonesia, misalnya partikel tah, digunakan karya sastra yang jarang dipakai atau sudah lama. Contohnya apatah, arti semua ini jika tanpa dirimu di sisiku. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah dua bentuk pendekatan kata atau frasa yang digunakan untuk menyederhanakan komunikasi. Singkatan seringkali terbaca sebagai serangkaian huruf terpisah atau huruf awal dari kata-kata tersebut. Contohnya DR adalah dokter, JL adalah jalan. Akronim seringkali terbentuk menjadi kata yang dapat dibaca dan diucapkan secara mudah. Contohnya adalah SIM, surat izin mengemudi, NASA, National Aeronautic and Space Administration. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Sering digunakan dalam konteks matematika komunikasi. Angka adalah representasi dari bilangan. Dalam sistem angka, yang paling umum digunakan yaitu sistem desimal. Angka terdiri dari simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, 9. Contohnya angka 7 adalah simbol untuk bilangan 7. Dan angka 3 mewakili bilangan 3. Selanjutnya bilangan mencangkup berbagai jenis seperti bilangan asli, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Contohnya, bilangan pi adalah bilangan irasional yang tidak dapat dipresentasikan dengan tepat dalam bentuk pecahan atau angka desimal. Selanjutnya ada kata ganti, ku, kau, ku, mu, dan nya. Adalah jenis kata ganti memiliki atau pronomia posesiva dalam bahasa Indonesia. Kata ganti ini berfungsi untuk mengganti kata atau subjek yang mengacu pada kepemilikan atau pelaku suatu tindakan. Selanjutnya ada kata sandang, si, dan sang. Adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan kata benda. Kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Selanjutnya ada pemakaian kata tanda baca.
1, ada tanda titik, fungsi utamanya untuk mengakhiri suatu pernyataan atau kalimat. Contohnya, saya pergi ke pasar. 2, ada koma, adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam sebuah kalimat atau daftar. Contohnya adalah saya membeli apel, pisang, jeruk, dan anggur. Yang ketiga adalah tanda titik 2. Adalah tanda baca yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Contohnya ada 3 pilihan, merah, biru, dan hijau. Yang keempat adalah tanda hubung. Digunakan untuk 2 atau lebih kata suku, kata, atau angka agar maknanya lebih jelas. Contohnya, anak-anak sedang bermain di taman. Yang kelima ada tanda pisah. Dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya ada tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, misalnya kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati. Yang ketujuh ada tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kegaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah, misalnya alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Yang kedelapan ada tanda elipsis, adalah tanda baca yang terdiri dari 3 titik berturut-turut yang digunakan untuk menunjukkan adanya jeda, penghilangan kata atau bagian dari kalimat. Contohnya, dalam pidatonya ia berkata, kita harus berjuang untuk masa depan dan tidak menyerah. Yang kesembilan ada tanda petik, digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, dan bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Selanjutnya yang ke-10 ada tanda garis miring. Dalam bahasa Indonesia digunakan dalam beberapa konteks. Contoh, silahkan pilih antara teh atau kopi. Yang ke-11, tanda kurung digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan yang menjelaskan istilah atau kalimat sebelumnya. Contohnya, dia adalah seorang pengacara yang khusus menangani kasus pidana. Yang terakhir ada kesimpulannya, ejaan bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam penulisan karena mengatur cara penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Ejaan yang baku memastikan keteraturan dan keseragaman dalam penggunaan bahasa yang pada gilirannya mendukung pembakuan tata bahasa dan kosakata. Selain itu, ejaan berfungsi sebagai penyaring unsur bahasa asing, menjaga makna aslinya, dan memudahkan pemahaman pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Dengan demikian, ejaan tidak hanya penting untuk kejelasan komunikasi, tetapi juga untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.